Dipersembahkan oleh pemirsa, beragam persiapan terus dilakukan mendekati puncak ritual ibadah haji pada akhir pekan mendatang. Kita akan simak laporan langsung rekan Ika Wahyuni dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Ika, seperti apa informasi terbaru dari sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agita, ya, mendekati puncak ibadah haji, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peringatan tentang suhu panas di Tanah Suci. BMKG Arab Saudi memperkirakan suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius pada sore hari ini. Dan suhu yang tinggi ini diperkirakan akan terjadi hingga puncak ibadah haji akhir pekan ini. Suhu yang tinggi menjadi tantangan tersendiri pada musim haji ini. Jemaah pun diingatkan untuk mematuhi pedoman kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu membawa payung untuk menghindari paparan sinar matahari langsung, banyak minum air putih, dan istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan akibat cuaca panas dan tidak memaksakan diri banyak beraktivitas di luar ruangan. Otoritas Arab Saudi mengimbau agar pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah selama musim haji dipersingkat, mengingat cuaca panas yang ekstrim. Untuk mengantisipasi cuaca panas ekstrim ini, pemerintah Arab Saudi juga menerapkan teknologi aspal karet fleksibel di jalur pejalan kaki di Arafah. Kami sempat mendatangi tempat itu tadi, aspal karet fleksibel di jalur pejalan kaki Arafah. Tujuan digunakannya aspal karet fleksibel adalah sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan untuk menunjang kenyamanan para jemaah haji, terutama jemaah haji lansia. Aspal karet ini diyakini bisa mengurangi tekanan pada pergelangan kaki dan telapak serta menurunkan temperatur suhu di jalan. Sehingga suhu di kawasan permukiman jemaah nanti akan lebih turun. Tahun ini pemerintah Arab Saudi juga menjadikan kartu pintar nusuk sebagai kebijakan baru bagi jemaah haji. Kartu pintar ini bukan hanya sebagai tanda pengenal, nusuk juga dijadikan sebagai tiket masuk kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Smart card ini berisi data pribadi, lokasi pemondokan, hingga data kesehatan jemaah haji. Smart card itu akan dipindai oleh petugas sebelum jemaah haji naik ke atas bus, lalu berangkat ke Arafah. Puncak ibadah haji dimulai pada 8 Zulhijjah. Jemaah secara bergelombang diberangkatkan ke Arafah dengan bus yang telah disiapkan. Sementara jemaah haji lansia non-badiri dan disabilitas pun akan diwukuf safarikan sehari sebelum pendoroan ke Arafah telah ditempatkan di hotel transit. Sementara itu sebelum berangkat, jemaah sudah harus menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa dan dibutuhkan selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Di Arafah, jemaah haji Indonesia ditempatkan di 1.169 tenda yang terdiri dalam 73 maktab. Setiap tenda dilengkapi AC, kasur, selimut untuk kenyamanan para jemaah. Tahun ini Mina berpotensi semakin padat karena adanya tambahan kuota yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi, serta tidak digunakannya maktab 19 Mina. Dan untuk mengurangi kepadatan di Mina, serta kesehatan dan keselamatan jemaah yang tinggal di Mina diminta tidak menginap di tenda Mina. Dan semakin mendekati puncak ibadah haji, Masjidil Haram semakin padat. Sudah lebih dari 1,5 juta jemaah tiba di Tanah Suci. Para jemaah haji memadati setiap sudut Masjidil Haram untuk terus beribadah. Namun jemaah haji Indonesia diimbau untuk beribadah di masjid di sekitar pemondokan karena layanan bus salawat telah dihentikan sementara. Dan untuk menjaga kondisi kesehatan agar bisa beribadah maksimal pada puncak ibadah haji. Dan pada tahun 2024 ini, Arab Saudi memperkenalkan flying taxi yang ada di belakang saya ini. Taksi terbang atau flying taxi ini digunakan untuk logistik dan obat-obatan. Namun, ada juga jenis flying taxi yang bisa disewa oleh jamaah. Flying taxi yang bisa disewa jamaah ini bisa mengangkut 4-6 orang dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah ke Mekah, serta tempat suci lainnya dengan jarak tempuh 250 km. Demikian Agita. Baik, sejauh ini bagaimana persiapan sarana dan juga prasarana di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Ika? Ya, saat ini tenda-tenda sudah terpasang dan sudah dilengkapi dengan kasur, AC, serta selimut, serta toilet-toilet yang sangat sudah bersih yang siap digunakan untuk para jamaah pada puncak ibadah haji nanti. Sehingga tidak ada
jamaah yang mungkin mengeluhkan kondisi tenda pada saat di Arafah dan di Mina. Oke. Ya, Gita. Baik, bagaimana dengan persiapan untuk dengan banyaknya jemaah haji yang lanjut usia, bagaimana persiapan dari petugas sendiri di sana? Ya, untuk jemaah haji lansia yang tidak bisa mandiri atau yang harus dibantu memang tidak langsung ke Arafah. Dia akan disafari wukufkan. Jadi dia akan berjalan diberangkatkan terlebih dahulu di daerah Arafah lalu ditempatkan di sana. Jadi berada di sekitar Arafah nanti akan disafari wukufkan oleh para petugas. Baik, terima kasih sekali lagi Ika Wahyuni atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan juga jaga selalu kesehatan.